Akhirnya jadi juga, Dul. Apa yang gue cita-citain? Lu jadi wakil gubernur. Jadi finalnya kalau mau jujur ya, saya sebenarnya terus berusaha untuk tidak maju. Terus berusaha untuk tidak maju. Finalnya baru kemarin sore. Saya bertemu Ibu Mega. Ibu Mega menyampaikan Pram, final, karena saya sama Bu Mega udah 27 tahun. Jadi hubungan memang sudah sangat dekat sekali. Dan saya di partai pun sebenarnya sudah nggak mau cawe-cawe, nggak mau tampil. Tetapi karena amanah ini saya bilang sama beliau, Mbak, baik, bismillah, saya maju sama Rano. Saya minta doa restunya. Udah, itu aja. Alasan. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju, Mas maju. Gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas, Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Lah, yang resmi maju Pilgub Jakarta dari PDIP itu Pramono Rano. Lah, itu mah namanya bukan mau ngelawan. Itu mah namanya sama aja mau bikin Ridwan Kamil betah di Jakarta. Kalau gitu sih, Ridwan Kamil tinggal lanjutin tidur lagi aja. Besok dia bangun udah jadi gubernur. Rugi dong. Udah ketahuan kalau Kim Plus itu paling takut sama Anies Baswedan. Lah, malah dikasihnya Pramono yang menjabat sekretaris kabinetnya Mulyono. Ini sih namanya pestanya Mulyono, bukan pesta rakyat. Nggak seru sepi. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba mereaksi beberapa buah video tentang berita politik tanah air, khususnya Pilgub Daerah Khusus Jakarta. PDIP resmi mengumumkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Jakarta. Pada Rabu 28 Agustus kemarin, pasangan ini telah mendaftarkan diri secara resmi ke KPU Jakarta, menandai langkah awal mereka dalam kontestasi politik yang akan datang. Keputusan PDIP untuk mengusung pasangan ini tidak datang tanpa drama. Anies Baswedan yang sempat hadir di kantor DPP PDIP dengan busana batik merah pulang dengan tangan kosong setelah tidak mendapatkan rekomendasi. Di sisi lain, Ahok yang mendapat dukungan luas dari pendukung dan kader PDIP juga akhirnya tidak mendapatkan restu untuk maju. Pramono Anung mengungkapkan kisah menarik di balik pencalonannya. Awalnya ia merasa tidak siap dan bahkan menolak maju sebagai kandidat dengan istri yang juga tidak setuju. Namun setelah mendapatkan amanat dari partai, Pramono akhirnya menyatakan kesiapannya. Sebelum keputusan final, ia sempat meminta izin kepada Presiden Jokowi yang meresponnya dengan tawa terbahak-bahak dan dukungan penuh untuk Pramono maju di Pilgub Jakarta. Keputusan ini menunjukkan bagaimana dinamika internal partai dan persetujuan dari pemimpin negara mempengaruhi arah pencalonan. Keunikan lain dari pasangan ini terlihat pada saat mendaftarkan diri di KPU. Pramono dan Rano menggunakan oplet legendaris milik Rano Karno yang dulu digunakan dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Momen ini mengingatkan banyak orang pada almarhum Benyamin S. yang berperan sebagai Babeh atau ayah dari Sidul dalam sinetron tersebut. Pernah meramalkan bahwa Sidul akan menjadi wakil gubernur Jakarta. Kini, cerita sinetron tersebut hampir menjadi kenyataan dengan Rano Karno yang maju sebagai calon wakil gubernur. Tidak hanya itu, Atun, adik Sidul dalam sinetron, juga mengucapkan selamat kepada Rano atas pencalonannya. Bahkan, Ahok yang sebelumnya digadang-gadang namun tidak mendapatkan rekomendasi, turut mendampingi pasangan ini saat mendaftarkan diri di KPU. Momen tersebut memperlihatkan solidaritas dan dukungan di antara kader PDIP, meskipun ada beberapa yang akhirnya tidak dipilih untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Baik, seperti apa keseruan dalam proses pendaftaran pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno? Mari kita ikuti video-videonya. Benyamin S. Akhirnya jadi juga, Dul. Apa yang gue cita-citain? Terjadi juga. Lu jadi wakil gubernur. Dan lu bakal jadi orang gede, Dul. Amin, amin ya.
Pramono Anung berangkat dari kediaman untuk daftarkan diri di KPU ya, didampingi istri dan juga anak-anak serta keluarga ya. Jadi yang ini anakku nomor 1, Oh, anak-anaknya juga ikut. ini anak yang kecil, anak 2. Oh, anaknya 2 orang ya. Satu sendiri jadi bupati, satu udah lulus dari Kolombia. Oh, luar biasa. Ini istri, cucu 2. Istrinya. Lucu 2. Ini berbusana putih-putih ya keluarganya. Kalau udah dari tadi kesannya kayak gaya gitu. Anaknya 2 orang, laki 1, cewek 1 ya. Luar Iya, biasa. banget. Oke aja Pak, oke Pak. Mudah-mudahan nggak bosan. Mantap, kompak ya keluarga ini. Oke. Mantap. Memang kalau untuk Pramono Anung hingga detik ini tidak terkesan atau tidak tersangkut kasus apapun. Jadi finalnya kalau mau jujur ya, saya sebenarnya terus berusaha untuk tidak maju. Oh, Terus berusaha untuk tidak maju. tapi akhirnya Finalnya baru maju. kemarin sore, saya bertemu Ibu Mega. Ibu Mega menyampaikan, Bram, final, karena saya sama Bu Mega udah 27 tahun. Jadi hubungan memang sudah sangat dekat sekali. Dan saya di partai pun sebenarnya sudah nggak mau cawe-cawe, nggak mau tampil. Tetapi karena amanah ini, saya bilang sama beliau, Mbak, baik, bismillah, saya maju, sama Rano. Mantap. Saya minta doa restunya. Selalu Udah, itu aja. patuh ya. Jadi baru kemarin. Berarti yang hari Senin pada saat pengumuman belum banget ya? Itu belum. itu menolak, bukan belum menolak. Jadi sudah disampaikan. Di situ. Iya, pokoknya intinya di awal saya tidak Tolak berkeinginan dulu. dan saya menolak. Tetapi sekali lagi, karena saya sudah menerima ini, saya akan bekerja keras bersungguh-sungguh Mantap. untuk apa yang menjadi amanah ini terwujudkan. Dan saya senang sekali ketika semua orang, termasuk teman-teman saya, sahabat saya mengatakan, Mas, di survei aja Mas nggak ada. Memang nggak ada, gimana mau ada? 7 tahun aja saya nggak pernah. Benar. Teman-teman ini kan pasti banyak yang minta statement saya ketika di istana, nggak pernah mau. Udah. Tapi sekarang mulai hari ini saya mau statement sampai dengan 27 November. November. Pramono mengaku sempat menolak Zaman purba. pencalonan tersebut. Ya, Sebelumnya Mas ya. semua bilang. Tempat tolak dulu ini ya. Assalamualaikum. Namun akhirnya juga Proses Pramono Mantap. Anung dalam perjalanan menuju ke KPUD yang juga kita lihat didampingi keluarganya berpakaian warna putih menuju ke KPUD. baik sahabat sekalian, memang ya setiap proses pencalonan itu ada ceritanya masing-masing ya. Ada cerita-cerita unik. Dan hal itu dialami oleh Pak Pramono Anung ini. Kalau seandainya Tuhan berkenan dan besok lusa atau saat pencoblosan pasangan ini menang, maka akan menjadi cerita yang luar biasa. Bahwa gubernur adalah sebuah kebetulan yang memang tidak diinginkan oleh Pramono, tetapi pada akhirnya juga didapatkan. Barangkali ceritanya akan seperti itu. Baik, kita lanjut ke statement berikutnya dari Pak Pramono Anung. Itu kejadian 4 hari yang lalu. Saya minta izin istri saya. Awalnya istri saya ngapain? Itu yang mendasar. Tapi begitu akhirnya saya jelaskan bahwa saya memang kalau diamanahkan untuk bekerja, saya tidak pernah menolak. Harus jalankan. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa-tawa. Beliau bilang begini, Mas maju, Mas maju. Gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang udah memanggil Mas, Mas maju. Ini tidak semua orang yang Punya kesempatan. memberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Luar biasa ya. Masih sempatnya meminta izin kepada Presiden dan Presiden sempat tertawa lalu memberikan restu untuk maju. Dan seperti kita ketahui bahwa Pramono Anung hingga detik ini memang terkenal sebagai loyalisnya Presiden Jokowi. Karena ketika kader dari PDIP yang lain sudah di reshuffle dari kabinet, tetapi Pramono Anung hingga saat ini masih menjabat sebagai Mensesnek ya di kabinetnya Presiden Jokowi ini. Ini sebagai bukti atau pertanda bahwa memang Pramono Anung itu cukup dicintai oleh Presiden Jokowi. Baik, kita lanjut ke video berikutnya, statement dari Pak Pramono maupun juga dari Pak Rano Karno ketika di KPU didampingi oleh para kader PD Perjuangan. Makanya kita bilang, Mas Adi, tadi
tinggi. Cuman kalau ini pasti macet karena Candi Dor ada, Marching Band ada, Mano Nusantara ada. Jadi kita untuk mempersingkat, kita nanti dari sini naik mobil sampai Perampetan, baru kita turun supaya juga masih kabut nggak bosan. Dan beliau kan goeser, jadi kita naik komplet Rano Dul Karno. Oke ya. Dul Karno ya. Outlet legendaris ya. Udah nanti. Oke. Yang nemenin hari ini siapa? Yang nemenin hari ini siapa? Mas siapa? Yang nemenin hari ini siapa? Nemenin daftar siapa? Ini daftar. Dari siapa nih? Dari DPP. Pak Eriko. Pak Ahok akan dampingin Oh, Ahok yang akan dampingi. Ini pasti tugasnya lagi banyak karena ini kan besoknya terakhir pendaftaran. Yang seru ini ternyata sekarang banyak yang mundur. Nah, jadi kita mau tanda tangan dulu ya. Ya Mas. Ada pesan dari Ibu. Semangat. Pesannya semangat aja. Kenapa itu menjadi penting? Kita sedang berbicara tentang siapa nanti yang akan mengelola sebuah wilayah dengan anggaran sekitar 90 triliun rupiah per tahun. Ini memang angka cukup fantastis. Jadi benar ini apa yang disampaikan oleh Bung Adiana Pitupulu. Bukan soal hanya popularitas, tapi bagaimana orang itu bisa bekerja atau tidak untuk mengelola dana yang sebesar itu. Kita mau yang mengelola anggaran itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan, sehingga kita tidak sekedar melihat elektabilitas. Oh, elektabilitasnya tinggi, sekian, enggak. Kita lebih tertarik bertanya, kalau lu mengelola uang ini, mau lo kelola cara kayak apa? Jadi Perjuangan lebih suka bicara soal itu. Seringkali tidak kita soal bicarakan, kerja. yang kita hitung cuma angka survei. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dukung. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Ini namanya mempermainkan hak orang. Dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Pernyataan Pak Ahok ini bisa jadi kenyataan dan hampir semua orang-orang yang pernah bermasalah dengan dia, ada yang sudah meninggal dan ada yang memang menderita. Dan siapa tahu ya, Pak Anies juga akan mengalami hal yang sama. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Tidak ada Ketika cerita. saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Itu that's again. Kamu menang pun seizin Tuhan kok. Iya, Tapi benar. yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Polarisasi. Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Ingat sejarah kita. Ingat sejarah kita ratusan tahun. Semua suku bangsa di Nusantara ini kita selalu diganggu. Selalu diganggu. Selalu dipecah belah. Pecah belah, dipecah belah. Dan mari kita belajar dari sejarah. Jangan kita mau terus dipecah belah, saudara-saudara sekalian. Sepakat ya Pak Prabowo. Memang sejarah bangsa kita juga kita terpecah belah itu karena ada politik divide et impera yang dilakukan oleh Belanda saat itu. Lalu kini kita sudah merdeka, apakah divide et impera itu akan berlaku lagi di zaman yang modern ini? Sangat sepakat Pak Presiden. Kiranya ya harapan Pak Prabowo juga didukung oleh segenap bangsa Indonesia sehingga tidak mudah termakan oleh isu atau hasutan dari orang-orang yang ya hanya punya cita-cita atau impian untuk memecah belah bangsa kita yang besar ini. Masalah itu adalah dihasut. Terus dihasut. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11. Nggak apa-apa. Ternyata Pak Prabowo masih ingat ya 11 dari 100. Nggak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%.
Mantap ya. Kalau diberi 11 dari 100 ternyata rakyat balik memberi 58 dari 100. Luar biasa. Itu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah. Iya kan? Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong ndasmu, tapi nggak boleh gitu ya. Wih, silat lagi dia. Luar biasa oleh Pak Jokowi. Saya harus katakan, saya mau katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ada yang selalu mau jelek-jelekin Pak Joko Widodo. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip. Tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara. Nah, Pak Prabowo sendiri selaku presiden terpilih mengatakan bahwa tidak ada Pak Jokowi menitipkan sesuatu atau menitipkan orang-orang kepercayaannya untuk duduk di posisi mana saja. Artinya bahwa Pak Jokowi menghargai posisi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan yang akan mengatur menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa-siapa yang membantunya di kabinet nanti dan juga di beberapa posisi penting lainnya. Kalian, saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Yang menggugat Partai Gelora, Partai Buruh, ya kan? Yang mendapatkan manfaat siapa? PDI Perjuangan. Dan lebih jauh lagi, yang mengajukan judicial review adalah Partai Gelora dan Partai Buruh. Iya, betul. Yang dapat untung PDI dan Anies. Baru tadi langsung saya telepon Pak Anies. Pak Anies menang, maju, serius, iya. Langsung. Terkuakan perjuangan Partai Buruh untuk siapa sebenarnya? Embel-embelnya rakyat, tetapi ujung-ujungnya untuk siapa? Tentu kita sudah tahu. Dijalankan, emang nyalonkan Pak Jokowi, yang nyalonkan partai-partai politik. Bukan Pak Jokowi ya? Bukan, kan saya udah jelasin tadi di awal. Gini, mau dengan dia yang menjadikan kan berbeda, bos. Jangan disamain. Ya toh? Nah, di sini yang di sini dicurigai masyarakat adalah Iya. dijadikan lah. Ya nggak apa-apa, kan saya tinggal menceritakan aja apa yang terjadi. Bahwa yang mengusulkan adalah partai politik. Oh, Kaisang yang mau adalah Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Karena mereka ingin menang di Jawa Tengah. Dan Dan mereka mendukung calon yang populer. Indonesia Maju ini, mereka mau mengawal pemerintahan Pak Prabowo. Supaya program-programnya bisa berjalan. Program itu sebagus apapun, kalau nggak didukung oleh parlemen, nggak bisa jalan. Iya. Saya paham. Nah, Betul. itu satu. Yang kedua, mereka ingin juga bahwa program-program itu berjalan dari atas sampai ke bawah. Negara kita besar sekali, luas sekali, penduduknya banyak. Makanya ada pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Betul. Mereka ingin agar pemerintahan daerah itu juga inline Oke. dengan pemerintah. Makanya dibangun Koalisi Indonesia Maju bukan cuma di pusat, tapi juga di daerah. Tapi juga di Ya, karena daerah-daerah. itulah mereka ingin menang di daerah, gitu. Akhirnya kita jadi paham bahwa Kim Plus ini dibentuk semata-mata untuk mengawal program dari Pak Prabowo. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bang Kodari tadi bahwa sebagus apapun program dari pemerintah pusat dalam hal ini presiden, itu akan menjadi sia-sia kalau tidak didukung oleh parlemen, dalam hal ini adalah anggota DPR. Lalu ya karena pemerintahan Indonesia ini dengan luas wilayah yang cukup ya luar biasa ini dengan 17 ribuan pulau, tentunya juga membutuhkan para pembantu kaki tangan presiden di setiap daerah. Dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota yang seperti digambarkan. Jadi memang sangat masuk akal ya Kim Plus itu dibentuk. Karena kalau tidak juga nanti program itu hanya menjadi sebuah wacana tetapi tidak bisa direalisasikan. Kodari benar. Karena secara konstitusi dan secara hukum Bang Kodari benar. Iya. Kita harus akuin itu dulu. Iya, ya, Bang, ya. benar, Kita harus siap. akuin itu dulu. Ngomong tentang Kaisang Iya, gitu. Boleh dong ya Bang ya? Ya Bang ya? Ya, Oke. boleh. Saya 80% percaya bahwa ketika survei dilakukan di Jawa Tengah, nama beliau tinggi 80%, saya percaya. Ya. Saya percaya. Ya. Dan saya percaya 80% mungkin orang-orang Jawa Tengah suka sama beliau. Ya. Ya. Yang jadi masalah di sini, yang ribut bukan masalah orang-orang di Jawa Tengah. Yang ribut ini kan Ya. masalah adalah banyak masyarakat di Jakarta. Nah, itu kan sebetulnya berlaku kepada siapapun yang usianya segitu, gitu. Dan masuklah Mas Gibran. Tapi Mas Gibran bisa masuk juga karena apa? Karena Pak Prabowo mau Mas Gibran. Karena Mas Gibran ini
Kan Pak Prabowo mau menang ya, dia punya suara nih, ya dari 2004 ke 2019. Dulu nih, Bang Kodari baru saja mengatakan bahwa Pak Prabowo mau menang menggunakan Gibran nih. Oh iya, iya, karena dia tahu bahwa Gibran ini populer. Oke. Ya, bapaknya ini kan populer sekali nih, Pak Jokowi. Oke. Nah, dia gandeng Mas Gibran untuk mendapatkan suara pendukung Pak Jokowi. Cerdas nggak? Cerdas, kalau menurut saya. Dia tahu dia mau ngambil suara dari mana. Cerdas ya, cerdas langkah Pada dan saat Prabowo. penetapan itu pun juga Pintar partai-partai membaca peluang. koalisi itu kan dimintain nama-nama untuk calon wakil presiden. Tiap partai nyebut 2 nama. Nih kita dengar ya dari teman-teman. Partai masing-masing lalu Gibran. Jadi nama yang disetujui oleh semua itu adalah Gibran. Ini kasus Gibran ya? Iya, kasus Gibran sebagai contoh. Yang sudah terjadi ya Bang ya? Iya. Yang sudah terjadi. Ini Bang Dul ya, Pak Pramono dan Pak Rano Karno didampingi oleh Pak Ahok ya. Pak Ahok diapiti oleh kedua orang ini, Cagup dan Cawagup DKI Jakarta ya. Mantap. Ahok dampingi mereka itu tepat karena Ahok punya masa tentunya ya. Dahulu kita akan mendengarkan keterangan dari Pramono Anung dan Rano Karno. Ini saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno Dul Karno ya. mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPUD, berdasarkan PKPU yang baru, maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan. Kalau nanti masih ada perbaikan, tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya tentunya ingin menyampaikan bahwa saya harus berterima kasih yang pertama kepada Partai PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati dan Sekjen Partai yang telah mengusung kami berdua. Yang kedua secara khusus kepada istri saya dan keluarga yang terkaget-kaget menjadi calon, padahal hari ini harusnya istri saya sudah ada jadwal untuk datang ke acara kawinan sahabat kita berdua di Itali. Tetapi karena acara ini luar biasa, maka istri saya membatalkan. Tapi jangan salah, istri itu selalu menang. Katanya jangan ganti rugi, tapi ganti untung. Yang berikutnya, secara pribadi, karena saya saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya telah menyampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak 2 kali. Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama, beliau dengan spontan menyampaikan, Mas, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini, harus maju. Walaupun terus terang pada waktu itu saya masih ragu-ragu mau maju atau tidak. Besoknya kemudian saya minta izin kembali kepada Presiden, Bapak saya akan maju karena memang permintaan partai, desakan dan sebagainya untuk maju. Akhirnya beliau menyampaikan bahwa ya sudah, maju saja, bismillah. Baik ya, ini memang seorang politisi sejati betul-betul ya Pak Pramono. Dalam situasi seperti ini, banyak pihak atau banyak orang yang menjatuhkan Presiden Jokowi. Ini kalau jatuh di tangan kandidat yang lain, barangkali tidak akan pernah menyinggung soal ini. Tetapi Pak Pramono ini sudah beberapa kesempatan ketika diwawancarai, sering menceritakan bahwa ia bertemu Presiden dan meminta izin. Karena Pak Pramono tahu dan paham, sekalipun banyak politisi yang menghujat Presiden Jokowi, tetapi rakyat itu tetap mencintai Presiden Jokowi. Sehingga dengan statement beliau seperti ini, mau menggambarkan ya kepada publik atau kepada rakyat,
sekalipun PDIP hubungannya kurang baik dengan Presiden Jokowi, tetapi untuk kandidat yang satu ini, Pramono Anung, itu cukup dekat dengan Presiden Jokowi. Ini juga bagian dari diplomasi politik sebenarnya. Ini orang hebat sebenarnya ya, yang bisa membaca peluang, dan ya mungkin banyak orang merasa bahwa itu hal biasa saja. Tetapi bagi Pramono Anung, ini adalah kesempatan dia menceritakan tentang sesuatu yang positif dalam diri Presiden Jokowi. Karena dengan demikian, dia bisa mencuri hati dari para pendukung atau dari para pencinta Presiden Jokowi di Jakarta tentunya ya. Artinya apa? Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai yang mengusung kami untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada tahun 2025, tahun 2030. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi keinginan kami bersama, saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul, bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya, dan nggak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat, karena saya ini adalah betul-betul goeser. Hampir setiap minggu saya goes 3 kali maupun lari di GBK, sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Mantap ya. Ini ya calon pemimpin yang memang merakyat dan sering turun ke bawah ya, sehingga tahu persis tentang kebutuhan dan juga paham tentang keadaan. Sehingga ketika dipercayakan nanti atau dipercayakan kelak, maka ia sudah bisa paham tempat daerah titik mana yang perlu menjadi perhatian pertama ya. Banyak orang bertanya kepada saya pribadi, Mas Pram, kan nggak pernah muncul di ruang publik lebih dari 7 tahun. Saya memang tidak pernah muncul sama sekali. Memang diwawancarai juga tidak mau, disut nggak mau, paling ada di belakangnya Pak Jokowi atau di belakang Ibu Mega. Karena selama ini memang mengerjakan untuk dapur. Jadi orang kalau mengerjakan untuk dapur itu nggak perlu terlalu pecicilan di ruang terbuka. Dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk itu. Tetapi luar biasa ya. Pekerja dapur tidak perlu menunjukkan diri ke publik ya. Tetapi pekerja dapur itu juga menentukan bahwa orang-orang yang tampil di depan itu juga bisa kenyang dan tidaknya. Dan itu tergantung pada ya kokinya. Pekerja dapur seperti yang digambarkan oleh Pak Pramono Anung tadi. Ini sungguh luar biasa. Orang hebat tetapi tidak pernah menonjolkan dirinya. Ini yang dikatakan di ancient ya, orang yang menentukan keberhasilan namun berada di balik layar. Itu Pak Pramono Anung. Saya meyakini dengan pengalaman panjang saya, udah 4 kali menjadi anggota DPR, pernah menjadi pimpinan Dewan, 2 periode menjadi menteri, dulu pernah menjadi wakil sekjen partai, dan pengalaman panjang ini tentunya mudah-mudahan kalau saya diberikan izin dan kesempatan oleh rakyat Jakarta, saya akan bekerja sungguh-sungguh dengan Bang Dul untuk melakukan perbaikan yang ada, dan saya sudah menyampaikan kepada Bang Dul berdua, bahwa kita berdua dalam berpolitik untuk konsentrasi, untuk persaingan di dalam pilkada ini dengan gembira, dengan riang gembira. Tidak perlu menjatuhkan dan sebagainya, kita dengan riang gembira, walaupun kita hanya didukung oleh satu partai, yaitu PDI Perjuangan, tetapi kami meyakini bahwa kami akan mampu berkoalisi dengan rakyat Jakarta untuk memenangkan pertarungan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, walaupun mereka hanya didukung oleh satu partai saja, yaitu partai PDI Perjuangan, tetapi mereka yakin dan percaya bisa memenangkan pertarungan ini karena yang mereka koalisi adalah koalisi dengan rakyat Jakarta. Ini sungguh luar biasa ya, memang tidak kaleng-kaleng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu
Dan ini hak prerogatif Ketua Umum. Tidak ada diskusi. Dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Saya berterima kasih kepada teman-teman DPP. Hari ini teman-teman melihat di sini ada Ahok, di sini ada Bang Eriko, di sini ada Bu Risma, di sini ada Aming, di sini ada Pak Nusirwan, di sini ada, artinya Pas Aryo Bimo, artinya semua yang ada di sini pantas untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur. Baik ya, bagus. Harus bisa menyadari bahwa ada orang yang mungkin juga lebih pantas dari kita, tetapi karena kita diberikan kesempatan. Dan itu yang harus dihargai seperti itu, sehingga kelak bisa menjadi pemimpin yang amanah. Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat. Hari ini, tadi malam sudah diputuskan, calon gubernur ada Pramono Anung dan wakil gubernur ada Rano Karno. Hari ini Ahok pun mengantar kita. Semua Eriko mengantar Luar kita. biasa. Semua Mas Edi Pras mengantar kita. Artinya apa? Kita sepakat untuk membangun Jakarta bersama-sama. Jadi sekali lagi, secara realita memang kami didukung oleh satu partai yaitu PD Perjuangan. Tapi saya yakin masyarakat Jakarta akan memberikan kita kesempatan untuk membenahi dan membangun kota yang kita cintai ini. Yang pasti Babe Sabeni bilang, Mantap. sekali-kali gue melihat lo jadi wakil gubernur DKI dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Keren, keren. Mantap. Oh, foto bersama Pak Ahok ya. Mantul. Kencingnya apa deh? Nih, udah setengah 9 nih, insya Allah abang mau jalan. Mau jalan kemana? Mau jalan ke DPP dulu. Ntar jam 11 kita ngelamar KPU. Doain mudah-mudahan semua lancar. Amin, amin. Dan yang pasti warga Jakarta yang mau pada hadir, silakan. Cuman tertib. Jangan lupa pakai sendal ya. Oke, assalamualaikum. Wih, naik oplet khas di Sidul ini ya. Mantul. Ini ada ondel-ondel juga nih, ciri khas Betawi ya. Ini oplet legendaris milik Bang Dul ini. Dipakai untuk mengantar paket ini atau pasangan ini ke KPU. Nama Ahok sering dipanggil terus itu ya. Memang Ahok juga cukup legendaris di Jakarta ini. Ini mirip-mirip orang Labaran ini ya. Luar biasa ini perpaduan dengan budaya Betawi ini. Berarti optimis ya Pak, mau melawan banyak partai tetap optimis ya Pak? Optimis banget. Pertanyaannya kan sederhana aja. Kita akan koalisi atau kerjasama sama siapa untuk bisa menang? Dengan rakyat. Menyapa rakyat, turut ke rakyat. Udah itu yang paling utama. Yeah. Melihat antusias yang begitu besar hari ini Pak, gimana Pak? Saya hari ini dapat telepon dari 2 ketua umum ikut mendoakan. Ikut mendoakan. Oh, luar biasa. Assalamualaikum, cantiknya Babe. Alhamdulillah nih. Ini adiknya Sidul ini ya. Hari ini nyalonin jadi gubernur sama wakil gubernur. Seperti permintaan Babe Sabeni, Bang Dul bisa jadi wakil gubernur. Jangan lupa, coblos orang Betawi asli. No, Sidul. Nah, kalau mau jujur ya, saya sebenarnya terus berusaha untuk tidak maju. Gak waras. Tornado politik di Pilkada DKI Jakarta telah terjadi. Prediksi saya kemarin-kemarin masih berharap kepada PDIP untuk melawan. Ternyata jadi keok juga. Ayam sayur. Apa urgensinya Pramono Anung dicalonkan oleh PDIP? Tentu punya pertimbangan Apa dong. kapasitas dan kapabilitasnya? Apa bukti nyata Pramono Anung berprestasi? Itu sebuah big question. Pertanyaan besar. Ada apa dengan PDIP? Ada apa dengan Ibu Megawati? Takut? Atau nggak tahulah,
Mereka yang tahu alasannya kenapa harus Pramono Anum. Kalau mau tanggung-tanggung melawan, dukung aja Ahok. Minimal Ahok punya basis massa di DKI Jakarta. Pramono Anum, aduh. Apalagi didampingi Rano Karno. Tadinya saya optimis loh, Rano Karno mendampingi Anies. Tapi setelah Pramono Anum yang didampingi, saya jadi pertanyaan, Rano Karno selama menjadi gubernur di Banten aja apa prestasinya? Dan ini yang gak kepikiran oleh PDI Perjuangan ini. Untuk apa? Dipikir selama ini isu-isu Rano Karno mendampingi Anies itu konstituen akan memilih Rano Karno. Iya, kalau bersama Anies. Ataupun Ahok bisa saja. Tapi ini Pramono Anum. Perlu Anda ketahui, Pramono Anum itu 10 tahun mendampingi Mulyono. 10 tahun. Segala gerak-gerik karakter Mulyono yang tahu itu Pramono Anum. Ada apa? PDIP memasukkan Pramono Anum di DKI Jakarta. Ada apa? Itu big question, pertanyaan besar. Kita sebagai warga Jakarta pasti mempunyai spekulasi-spekulasi dong. Opini-opini, asumsi-asumsi yang nggak boleh. Kita dilarang untuk berasumsi. Dan asumsi saya, ini sebenarnya ada kepentingan. Ada apa? Apakah tersandra PDIP oleh Mulyono? Ada apa? Ya kan? Ayo kita gali lebih dalam. Kenapa tiba-tiba Pramono Anum? Kenapa tiba-tiba Pramono Anum? Di saat Anies Baswedan udah didukung hampir mayoritas. Saya bilang hampir mayoritas ya. Orang-orang petinggi-petinggi PDIP. Karena yakin Anies bisa mengembalikan suara PDIP Jakarta, paling tidak mendapatkan revenge, tanding ulang dengan Kim Plus di bawah asuhan Mulyono. Ini revenge, pertandingan ulang loh. Tapi yang terjadi saudara-saudara, benar-benar 180 derajat tornado melanda pilkada DKI. Benar-benar segala cara. Dan sayangnya partai-partai yang selama ini terutama PDIP saya anggap tidak tersandra, ternyata tersandra juga. Kalau logikanya mau PDIP memajukan orang, ya jangan Pramono Anum lah yang nggak punya elektabilitas di Jakarta. Minimal Ahok, kalau nggak Tri Risma, atau yang kemarin Andika Perkasa yang ke Jawa Tengah. Atau Jarot. Dia itu masih punya basis massa loh. Pramono Anum, ini sama aja memberikan kotak kosong kepada Ridwan Kamil untuk melawan. Tidak apa-apa ya. Gak ada nilai jual. Gak ada nilai jual sama sekali Pramono Anum. Dia itu siapa? Selama 10 tahun di dekat Jokowi, dia berbuat apa? Kebijakan-kebijakan Jokowi yang salah, emang dia melawan? Enggak. Dia diam aja. Yang punya peran penting malah Pratikno. Karena Pramono Anum itu seperti hidungnya udah dicocok kayak sapi, manut aja. Nah, Jakarta, warga Jakarta harus realistis. Kalau kita tidak mau memilih Pramono Anum dan Ridwan Kamil, masih ada satu harapan, yaitu Pak Dharma Pongrekung. Walaupun dikatakan dia calon boneka, tapi saya masih yakin dia orang bersih dan tidak tersandra oleh politik Mulyono dan Kim Plus. Ingat, kalaupun Anda mau golput, silahkan golput. Kalau Anda tidak mau datang ke TPS atau datang pun ke TPS nyoblos asal batal, silahkan. Tapi kalau saya secara pribadi akan mendukung Pak Dharma Pongrekung. Lebih ikhlas suara saya sebagai warga Jakarta. Memberikan suara saya, walaupun itu cuma 1 atau 5 orang yang saya ajak untuk memilih Pak Dharma Pongrekung. Paling tidak, saya tidak mengkhianati kata hati saya. Salam waras, salam logika. Dan tidak ada lagi kata merdeka. Karena kita
sudah dikekang, terutama partai-partai yang tersandra oleh Mulyono. Wassalam. Lah, yang resmi maju Pilgub Jakarta dari PDIP itu Pramono Rano. Lah, itu mah namanya bukan mau ngelawan. Itu mah namanya sama aja mau bikin Ridwan Kamil betah di Jakarta. Kalau gitu sih, Ridwan Kamil tinggal lanjutin tidur lagi aja. Besok dia bangun udah jadi gubernur. Rugi dong. Udah ketahuan kalau Kimples itu paling takut sama Anies Baswedan. Lah, malah dikasihnya Pramono yang menjabat sekretaris kabinetnya Mulyono. Ini sih namanya pestanya Mulyono, bukan pesta rakyat. Nggak seru sepi. Karena 43% atau hampir setengah warga Jakarta yang mendukung Anies Baswedan nggak diajak ikutan main. Mau nonton juga males, orang udah ketahuan siapa yang menang. Kalau gini sih, pas hari pemungutan suara besok, ngapain lu ke TPS? Mendingan juga gue ke kebun binatang, nontonin monyet, rebutan makan. Bah, sama aja lo pada. Salam semangat Aditesa 24. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan pasangan Pramono Rano yang pada hari Rabu kemarin telah mendaftarkan diri di KPU tentunya. Dan memang pasangan ini ya kaget-kaget karena menurut cerita tadi Pak Pramono saja ya sebenarnya tidak siap. Ya menurut cerita sebenarnya tidak siap, lalu mendadak dipanggil, termasuk Rano Karnonya juga ya malamnya baru disampaikan untuk mendampingi Pak Pramono Anung. Tetapi ya lagi-lagi banyak juga yang netizen yang beranggapan bahwa majunya Pak Pramono Anung sama juga istilah sama saja dengan meloloskan atau memudahkan Ridwan Kamil melalui koalisi Kimples untuk mudah merebut kursi gubernur itu. Dan itu namanya juga netizen, masing-masing orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda tentunya ya. Baik, kepada para sahabat sekalian juga mungkin punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.